Jauh sebelum gemerlap No Camp, sebelum namanya menjadi sinonim dengan keagungan sepak bola global, seorang bocah Argentina bernama Lionel Messi hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda. Sebuah realitas yang diselimuti keraguan dan tantangan yang menguji nyali. Bukan sekadar kisah bakat alam yang ditemukan di pinggir jalan, masa kecil Messi di Rosario adalah narasi tentang pertaruhan hidup yang memaksa sebuah keluarga berada di tepi jurang. Ini adalah kisah yang lebih kelam dan menyayat hati dari yang kita ingat. Kita sering lupa bahwa La Pulga, si kutu, julukan yang ironisnya merujuk pada postur tubuhnya yang kecil, lahir dari kondisi fisik yang secara klinis mengancam ambisi terbesarnya. Pada usia 11 tahun, ia didiagnosis menderita defisiensi hormon pertumbuhan. Ini bukan sekadar masalah tinggi badan. Ini adalah vonis yang bisa mengakhiri karier sepak bola yang bahkan belum dimulai. Bayangkan, seorang jenius sepak bola terancam tak bisa tumbuh menjadi dewasa secara normal, dipaksa untuk melihat impiannya melayang jauh hanya karena hambatan biologis yang tak terhindarkan. Maka, hadirlah momen dramatis yang menentukan. Perawatan yang dibutuhkan sangat mahal, sekitar $900 per bulan, sebuah beban yang mustahil dipikul oleh keluarga pekerja pabrik besi dan pembersih paruh waktu. Klub-klub Argentina, termasuk River Plate yang sempat menunjukkan minat, mundur teratur. Mereka bersedia mengakui bakatnya, tetapi enggan menanggung biaya pertumbuhan sang jenius. Rosario, kota kelahirannya, kota yang seharusnya merangkul permata berharganya, justru menyaksikan bakat itu terancam layu karena alasan finansial yang kejam. Keputusan untuk menyeberangi samudra, hijrah dari Argentina ke Spanyol, bukanlah sekadar kepindahan atlet. Itu adalah tindakan putus asa dan iman yang ekstrim dari sebuah keluarga. Ayahnya, Jorge Messi, mempertaruhkan segalanya, menjual seluruh masa depan mereka hanya berdasarkan secarik janji dari klub asing di Barcelona yang bersedia membiayai suntikan hormon harian di kaki sang anak. Maka, jangan pernah meromantisasi kisah ini sebagai transfer biasa. Ini adalah drama nyata tentang migrasi, perjuangan kelas, dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Saat Messi berlatih di La Masia, setiap tetes keringat adalah hasil dari suntikan jarum yang harus ia lakukan sendiri setiap malam. Setiap gol yang ia cetak di tim junior adalah bukti perlawanan heroik terhadap nasib biologisnya. Kisah masa kecil Messi, yang dicap oleh kondisi medis dan ditinggalkan oleh klub-klub Argentina karena perhitungan biaya, adalah tamparan keras bagi mitos bahwa bakat murni selalu menemukan jalannya dengan mudah. Ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara legenda dan kehilangan. Ia bukan hanya berjuang melawan lawan di lapangan, tetapi melawan tubuhnya sendiri dan realitas ekonomi yang hampir merenggutnya. Messi muda adalah simbol ketahanan, seorang anak yang terpaksa dewasa terlalu cepat, membawa jarum suntik di tas olahraganya, dan meninggalkan tanah kelahirannya demi sebuah kesempatan untuk tumbuh, secara harfiah dan metaforis. Kehidupannya sebelum debut profesional di Barcelona adalah pengingat yang tajam. Sebelum ada piala, ada pengorbanan yang menggetarkan. Kisah Lionel Messi di Barcelona adalah sebuah epik yang diawali dengan bisikan dan diakhiri dengan raungan. Dua momen besar membingkai kariernya di Camp Nou, keduanya menghadirkan guncangan yang mengubah lanskap sepak bola, namun dengan nada emosi yang sangat bertolak belakang. Ini adalah dualisme ekstrim antara kelahiran seorang legenda dan kematian sebuah era. Aksi kecil yang menggemparkan. Debut, tanggal 16 Oktober tahun 2004. Debut profesional Messi adalah pemandangan yang mustahil untuk diprediksi. Di menit ke-82 pada laga derby Catalan melawan Espanyol, seorang remaja kurus dengan rambut gondrong dan kaos bernomor punggung 30 masuk menggantikan Deco. 8 menit. Itulah waktu yang diberikan oleh pelatih Frank Rijkaard. Dalam 8 menit itu, tidak ada gol spektakuler, tidak ada hat-trick. Yang ada hanyalah janji. Kepercayaan diri seorang remaja Argentina yang baru saja mengatasi kelainan hormon pertumbuhan. Ia bermain tanpa rasa gentar, dribblenya lincah, gerakannya cepat, seolah-olah bola melekat pada kakinya oleh ikatan gravitasi yang terpisah. 8 menit itu adalah pemandangan singkat dari keajaiban yang akan datang. Sebuah pertunjukan pertama yang bisu namun syarat potensi. Peristiwa ini adalah penanda kelahiran seorang Mesia, penyelamat yang sejati. Barcelona, yang saat itu sedang mencoba bangkit dari masa-masa sulit, secara tak terduga menempatkan nasib mereka pada pundak anak yang masih harus menyuntikkan hormon setiap malam. Itu adalah taruhan gila yang mengubah klub, La Liga, dan definisi kehebatan sepak bola selamanya. Debut itu adalah Big Bang yang senyap, yang menciptakan jagat raya baru dalam olahraga. Kepergian yang meluluh lantakan, air mata di Camp Nou, Agustus tahun 2021. Jika debutnya adalah nyala api yang tenang, kepindahannya adalah ledakan vulkanik yang menghancurkan. Setelah 21 tahun,
778 pertandingan, 672 gol, dan 35 trofi, sebuah warisan yang tidak akan pernah tertandingi. Messi harus mengucapkan selamat tinggal dalam konferensi pers yang dipenuhi air mata. Ini bukan akhir yang mulia di lapangan, melainkan sebuah tragedi modern yang dipicu oleh regulasi finansial La Liga dan manajemen klub yang carut-marut. Kepindahan ke PSG adalah anti klimaks terbesar dalam sejarah olahraga. Messi, yang telah setuju untuk memotong gajinya hingga 50% demi bertahan, harus meninggalkan rumahnya hanya karena neraca keuangan. Keputusannya bukan didasarkan pada ambisi baru atau mencari tantangan. Ia dipaksa keluar oleh kenyataan pahit bahwa institusi yang ia selamatkan kini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tangisan Messi saat perpisahan itu adalah cermin kehancuran bagi setiap penggemar sepak bola. Air mata itu bukan hanya kesedihan pribadi, itu adalah simbol pengkhianatan, kegagalan sistem, dan hilangnya romantisme dalam sepak bola. Ini menunjukkan bahwa bahkan sosok sebesar Messi, yang telah memberikan jiwa dan raganya pada sebuah klub, tidak lebih dari sekadar angka dalam laporan keuangan di mata otoritas liga. Kontras antara debutnya yang penuh harapan dan kepergiannya yang menyedihkan mengajarkan kita sesuatu. Messi memulai perjalanannya sebagai simbol kemurnian dan bakat yang mengatasi keterbatasan fisik. Ia mengakhirinya sebagai korban birokrasi dan kekejaman ekonomi modern. Barcelona melahirkan Mesiahnya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mampu membiayai legenda yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah ironi tragis yang selamanya akan mengusik catatan emas sejarah klub Catalan. Kisah Lionel Messi di Paris Saint-Germain, PSG, bukanlah sekadar babak transisi. Ini adalah anomali historis, sebuah eksperimen yang gagal dari obsesi kapital dan ambisi Eropa yang tak terpuaskan. 2 tahun di Parc des Princes adalah catatan muram tentang bagaimana bahkan pemain terhebat pun bisa menjadi tidak cocok dan terasing dalam lingkungan yang salah. Messi datang ke Paris pada Agustus tahun 2021 dalam suasana gegap gempita yang histeris. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah brand global, mahkota yang diraih oleh kepemilikan klub asal Qatar. Kehadirannya seharusnya menjamin gelar Liga Champions, satu-satunya trofi yang diidamkan PSG dan mengukuhkan dominasi mereka. Namun, yang terjadi adalah ironi yang menyakitkan. Alih-alih menjadi Trisula Maut bersama Neymar dan Kylian Mbappe, PSG justru terlihat seperti koleksi bintang yang tidak terikat, berjuang menemukan harmoni. Di Camp Nou, Messi adalah pusat tata surya. Di Paris, ia menjadi satelit yang bingung di orbit yang tidak jelas. Ia dipaksa beradaptasi dengan tim yang dibangun berdasarkan kemewahan individu, bukan kolektivitas yang menjadi napas kejeniusannya di Barcelona. Puncak dari ketidakcocokan ini terjadi di Liga Champions, medan tempur utama mereka. 2 musim berturut-turut, PSG tersingkir di babak 16 besar. Bagi para penggemar Paris, yang telah menjunjung tinggi pengorbanan finansial besar-besaran, Messi, ironisnya, mulai dipandang sebagai simbol kegagalan, bukan solusi. Maka, hadirlah pemandangan yang tak terbayangkan. Cemoohan keras dari para penggemar PSG kepada Lionel Messi di kandangnya sendiri. Fenomena ini adalah pukulan yang menghancurkan nalar. Bagaimana mungkin sang maestro, yang baru saja memenangkan Piala Dunia, peraih 7, kini 8 Ballon d'Or, dicemooh oleh pendukung klubnya, hubungan ini memburuk menjadi permusuhan dingin. Messi, yang terkenal pendiam dan hanya berbicara melalui permainannya, kini menghadapi publik yang menuntut lebih dari sekadar statistik. Mereka menuntut jiwa dan komitmen yang mereka rasa tidak ia berikan sepenuhnya. Kehidupan Messi di PSG adalah bukti pahit bahwa sepak bola, pada intinya, lebih dari sekadar akumulasi bintang. Transfer ini, yang didorong oleh krisis finansial Barcelona dan uang tak terbatas PSG, pada akhirnya hanya menghasilkan kemarahan dan kekecewaan di kedua belah pihak. Messi di Paris adalah seorang jenius yang dipenjara dalam sangkar emas. Ia memenangkan 2 gelar Liga, mencetak banyak gol dan assist, namun ia gagal memenangkan hati mereka. Warisannya di Paris bukanlah keagungan, melainkan sebuah pengingat abadi bahwa uang tidak bisa membeli ikatan, dan bahkan legenda terbesar pun tidak kebal terhadap keterasingan dan kebencian ketika diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Ia datang sebagai Mesia, tetapi pergi sebagai orang asing. Keputusan Lionel Messi untuk berlabuh di Inter Miami, Major League Soccer, MLS, pada pertengahan 2023 adalah lebih dari sekadar transfer. Ini adalah revolusi Miami yang mengubah wajah sepak bola Amerika Utara dan mengembalikan kegembiraan bermain kepada sang raja itu sendiri.
Setelah 2 tahun di Paris yang terasa dingin dan asing, Miami menjadi panggung di mana magis sejati Messi dapat kembali mekar. Dari PlayStation menjadi peradaban sepak bola, kedatangan Messi adalah injeksi defibrilator bagi Inter Miami. Dari tim gurem dan juru kunci klasemen, Miami segera bertransformasi menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Dampaknya terasa instan dan fenomenal. 1. Revolusi instan di lapangan. Messi tidak datang untuk berlibur. Dengan cepat, ia memimpin timnya meraih trofi pertama dalam sejarah klub, yaitu Leagues Cup, hanya dalam waktu beberapa minggu. Kontribusi gol dan asisnya di MLS sangat luar biasa, memecahkan rekor klub dan liga. Ia bertindak sebagai arsitek, playmaker, sekaligus eksekutor, didukung oleh kawan lama seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Luis Suarez, yang menciptakan kembali harmoni La Masia di Florida. 2. Dampak global MLS. Kepindahan Messi jauh melampaui lapangan. MLS, yang sebelumnya sering dianggap sebagai liga pensiunan, kini menjadi sorotan dunia. Harga tiket meroket, jumlah penonton di stadion dan layanan streaming global, Apple TV, melonjak tajam, dan nilai waralaba Inter Miami sendiri meledak. Ia telah melakukan apa yang diimpikan oleh David Beckham, salah satu pemilik klub, selama bertahun-tahun, membawa MLS ke panggung utama global. Eksperimen yang berhasil. Di Inter Miami, Messi kembali menemukan lingkungan yang menghargai dirinya. Ia mendapatkan kebebasan kreatif, dukungan penuh dari manajemen dan pelatih Tata Martino, serta sambutan hangat dari para penggemar yang terbukti jauh lebih suportif daripada publik Paris. Inilah perbedaan esensialnya. Jika di PSG ia adalah korban dari sistem yang rusak, di Miami ia adalah arsitek sistem yang baru dan sukses. Meskipun kritik muncul bahwa bermain di MLS terlalu mudah bagi dirinya, seperti bermain di mode PlayStation, hal itu justru menunjukkan betapa hebatnya ia beradaptasi dan mendominasi. Kualitas permainannya, terutama kemampuan mencetak gol-gol penentu di saat krusial, telah membuktikan bahwa kejeniusannya tetap abadi, bahkan di usia senja kariernya. Dari penyelamat klub gurem hingga pemecah rekor multi-gol di MLS, dan berhasil membawa Miami meraih gelar Supporters Shield serta lolos ke babak-babak penting CONCACAF Champions Cup, Lionel Messi telah menulis babak baru yang bahagia dalam dongeng sepak bolanya. Miami bukan akhir dari kisahnya, ini adalah tempat di mana sang raja tidak hanya dihormati, tetapi juga kembali bersinar dengan gembira.